Agama adalah candu bagi rakyat. Kalimat ini, yang disampaikan oleh Karl Marx, telah mengundang perdebatan selama berabad-abad. Marx menganggap agama sebagai alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka, dengan mengalihkan perhatian masyarakat dari ketidakadilan duniawi ke janji-janji surga yang jauh lebih baik. Menurut Marx, agama berfungsi sebagai pengalihan, membuat rakyat miskin dan tertindas pasif, berharap akan kebahagiaan di kehidupan setelah mati, sementara ketidakadilan ekonomi tetap mengakar di dunia ini. Tesis yang dapat diambil dari klaim ini adalah bahwa agama berperan sebagai superstructure yang diproduksi oleh struktur dasar base ekonomi untuk mempertahankan status quo. Dengan kata lain, agama dikendalikan oleh kelas elit yang menggunakannya untuk menenangkan massa agar mereka tidak melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di bumi. Namun, apakah sejarah benar-benar membuktikan klaim ini? Apakah agama selalu menjadi candu yang memperkuat penindasan? Atau apakah ada sisi lain di mana agama justru menjadi kekuatan revolusioner yang menggerakkan perubahan besar? Sebuah pertanyaan yang perlu digali lebih dalam. Marx berpendapat bahwa agama berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menenangkan rakyat agar mereka menerima ketidakadilan yang ada. Agama, menurut Marx, menawarkan komoditas imaterial seperti janji surga dan pahala sebagai ganti dari ketidakadilan material yang mereka terima di dunia ini. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dianggap sebagai keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk menegakkan hegemoni mereka. Sebagai contoh, di zaman feodal Eropa, gereja seringkali digunakan oleh penguasa untuk membenarkan divine right of kings, hak ilahi raja, yaitu keyakinan bahwa raja memerintah dengan mandat langsung dari Tuhan, dan dengan demikian, rakyat tidak memiliki hak untuk menentang otoritas mereka. Begitu pula dengan sistem kasta di India, di mana agama digunakan untuk mengukuhkan pembagian kelas sosial yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam hal ini, agama menjadi instrumen untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil, di mana rakyat miskin dipaksa untuk menerima nasib mereka, karena mereka diyakinkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah ujian sementara sebelum mencapai surga. Namun, ada sisi lain yang sering kali terabaikan dalam pemikiran Marx mengenai agama. Agama tidak selalu menjadi alat penindasan. Dalam banyak kasus, agama juga dapat berfungsi sebagai jaringan komunitas yang menyatukan individu dalam perlawanan terhadap ketidakadilan. Agama menyediakan bahasa moral yang universal dan legitimasi untuk bertindak, bahkan dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Untuk sebuah revolusi yang berhasil, diperlukan 3 elemen penting: ideologi yang menyatukan, jaringan komunikasi yang aman, dan legitimasi moral. Agama dalam hal ini menyediakan ketiganya. Salah satu contoh paling kuat adalah peran gereja kulit hitam di Amerika Serikat dalam gerakan hak sipil pada 1950-an dan 1960-an. Bagi banyak orang kulit hitam, gereja adalah satu-satunya tempat yang aman untuk berkumpul dan merencanakan perlawanan terhadap diskriminasi rasial yang mereka hadapi. Martin Luther King Jr. dan banyak pemimpin lainnya menggunakan bahasa agama untuk membangun solidaritas dan meyakinkan orang bahwa perjuangan mereka untuk keadilan sosial adalah bagian dari panggilan ilahi mereka. Teologi pembebasan adalah contoh konkret lain di mana agama digunakan sebagai alat untuk melawan penindasan. Gerakan ini muncul pada 1960-an di Amerika Latin, di mana para pastor dan pemimpin gereja secara aktif terlibat dalam perjuangan melawan rezim otoriter dan ketidakadilan sosial. Mereka mengajarkan bahwa agama tidak hanya berfokus pada kehidupan setelah mati, tetapi juga pada upaya memperjuangkan keadilan sosial di bumi. Teologi pembebasan berakar pada ajaran-ajaran agama yang menekankan pentingnya berpihak pada yang tertindas. Dalam banyak tradisi, nabi atau rasul selalu berada di pihak mereka yang tertindas, seperti Musa yang melawan Fir'aun atau Nabi Muhammad yang melawan Quraisy Mekah. Dalam konteks ini, agama bukanlah alat untuk mempertahankan ketidakadilan, tetapi sebaliknya, agama menjadi panggilan untuk perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan sosial. Para teolog pembebasan menafsirkan ajaran agama dengan cara yang menuntut aksi sosial dan politik untuk mengakhiri penindasan. Secara keseluruhan, agama memang bisa menjadi candu bagi rakyat jika digunakan oleh elit yang berkuasa untuk menenangkan dan mengalihkan perhatian mereka dari ketidakadilan yang ada. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Namun, agama juga dapat menjadi bensin bagi revolusi jika digunakan oleh rakyat tertindas untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan sosial. Logika Marx bahwa agama adalah refleksi dari penderitaan memang benar, tetapi ia salah dalam hal melihat agama hanya sebagai instrumen pasif.
Agama, dalam banyak kasus, justru menjadi kekuatan yang memotivasi perlawanan dan perubahan besar, tergantung pada siapa yang memegang narasi dan bagaimana agama tersebut ditafsirkan. Sejarah telah membuktikan bahwa agama bukan hanya alat pengalihan, tetapi juga alat yang bisa menggerakkan perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, peran agama dalam masyarakat sangat bergantung pada siapa yang mengendalikannya dan bagaimana ia digunakan, apakah untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk memperjuangkan keadilan.